Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tetap bersyukur meskipun kita beribadah di rumah masing-masing, tetapi kasih setia Tuhan selalu ada buat kita. Mari kita sama-sama satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk sepanjang minggu ini Tuhan. Kami boleh lalui bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami mau naikkan syukur kami, pujian kami hanya bagi Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah
sebab segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Segala puji bagi Engkau Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan dan mari kita berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala kami. Kiranya Tuhan memakai bibir lidah hamba-Mu agar firman yang disampaikan itu bisa menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Kami mau juga membuka hati kami agar firman-Mu itu menjadi benih yang Kau taburkan dalam hati kami, sehingga itu menjadi sukacita buat kami dan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Kabar baik buat saya, kabar baik buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang hari ini bersama-sama beribadah di rumah. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta, hari dicurahkannya Roh Kudus bagi kita. Siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi Allah itu sendiri untuk menolong kita, menuntun kita, membawa kita di dalam kebenarannya. 10 hari yang lalu kita memperingati hari Yesus terangkat ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita di surga. Dan melalui peristiwa Pentakosta ini, Roh Kudus dicurahkan untuk mempersiapkan kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bagi surga. Inilah berita baik buat kita semua. Kita tidak dibiarkan sendiri. Manusia dengan usahanya untuk hidup benar, untuk hidup kudus, untuk mencapai surga tidak mampu. Gagal. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kita terpisah dengan Allah. Manusia dikuasai oleh keinginan daging. Mata rohani kita menjadi buta.
kecenderungan yang kita lakukan adalah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kita menjadi seterunya Tuhan. Dan Roh Kudus diberikan kepada kita. Untuk apa? Untuk menuntun kita dalam pertobatan. Melahirbarukan kita. Kita yang tadinya menjadi seteru dengan Allah. Kita memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Untuk berdamai dengan Tuhan. Kita dibawa, dituntut untuk mengerti kehendak Allah. Inilah sukacita kita. Bahwa keperbuatan hal-hal yang baik yang dari Allah dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita orang percaya. Dan melalui peristiwa Pentakosta ini kita belajar ada hal-hal yang luar biasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul, dan itu juga yang Tuhan mau kerjakan, yang Roh Kudus mau kerjakan buat kita saat ini, bagi kita yang percaya kepada Dia di zaman ini. Kita akan melihat ada 3 manfaat di dalam Pentakosta yang dinyatakan kepada rasul-rasul, dan itu juga dinyatakan kepada kita. Kita akan buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-31. Saya akan bacakan Kisah Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Di sini tentang doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani." Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang terjadi, peristiwa yang spektakuler, perubahan yang sungguh-sungguh dahsyat yang dialami oleh rasul-rasul setelah peristiwa Pentakosta ini. Dalam perikop ini, dalam Kisah Rasul 4 ayat 23 sampai 24 menceritakan tentang doa jemaat. Dan itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Hal yang pertama yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita, yaitu berkobar dalam doa. Ya, pada waktu peristiwa Yesus disalib, sebelum peristiwa Pentakosta itu terjadi, rasul-rasul tercerai-berai. Mereka takut, mereka tidak berdaya, bahkan mereka melarikan diri dan mencari aman untuk dirinya sendiri. Tapi ketika peristiwa Pentakosta itu terjadi, Rasul Petrus berkhotbah dan membuat 4.000 orang bertobat dengan penuh keberanian. Dan dalam perikop ini merupakan sebuah doa jemaat, karena ketika Rasul Petrus hendak ditangkap karena memberitakan tentang Yesus, tapi melalui doa jemaat ini mereka diteguhkan, mereka mengalami mujizat. Bahkan di ayat yang ke-31, ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ada sebuah kekuatan yang besar di dalam doa. Dan ini yang dikerjakan Roh Kudus bagi kita, yaitu berkobar dalam doa.
Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa doa adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita. Ketika kita terpisah dengan Allah, kecenderungan kita adalah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Doa itu merupakan sebuah persekutuan kita dengan Allah. Kita ada satu keintiman dengan Tuhan, dan di dalam doa itu kita sedang membawa diri kita yang tadinya kehidupan kita dikuasai oleh hawa nafsu, keinginan-keinginan daging kita. Dengan kita bersekutu dengan Tuhan, kita sedang dibawa dalam dimensi ilahinya Tuhan. Tuhan akan mengubah, ya. Akan ada satu keubahan-keubahan yang Tuhan berikan, yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita melalui persekutuan kita dengan Tuhan. Ada buah roh yang akan kita hasilkan. Sifat dan karakter Allah yang akan kita dapatkan ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Terlebih dari itu bahwa doa membawa kuasa yang sangat besar. Di sini lihat perubahan yang sangat dahsyat. Ketika Petrus bersama dengan teman-teman mereka berdoa, goyanglah tempat itu dan mereka memberitakan Injil dengan penuh berani. Ya, doa itu membawa mujizat. Bahkan di cerita-cerita berikutnya, apa yang Rasul Petrus alami ketika dia di penjara, ada jemaat, ada orang-orang yang berdoa untuk Petrus dan Petrus mengalami kelepasan. Banyak di antara kita, ya, saya percaya bahwa kesaksian-kesaksian yang kita miliki sebagai orang percaya. Terlebih saya secara pribadi ketika kami di masa pandemi ini, ya, beberapa waktu yang lalu ketika Bapak Gembala dinyatakan positif, lalu kami juga mengalami hal yang secara manusia saya mengalami hal yang belum pernah saya alami sebelumnya. Ya, sesuatu yang menekan dan ketakutan yang belum pernah terjadi gitu ya, belum pernah saya alami yang sebelumnya. Tapi saya percaya bahwa semua yang kami alami, ya, sampai harus dibawa ke Cilacap, lalu diisolasi di Majenang sampai mengalami kesembuhan, dan orang-orang pastori bahkan yang sampai hari ini Tuhan menyatakan pertolongannya, kami semua boleh sehat, kami semua boleh sembuh, kami boleh kuat. Ada orang-orang yang berdoa. Kami juga berterima kasih kepada semua jemaat yang sayang kepada Gembala, yang semua membawa kami dalam doa. Ada teman-teman kami, teman-teman hamba Tuhan, mereka juga berdoa untuk kami. Pemimpin-pemimpin kami yang di atas juga berdoa untuk kami. Dan kami secara pribadi pun kami menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Kami berdoa, kami mendoakan jemaat, kami juga mendoakan Indonesia, mendoakan kota Wanareja. Dan ada kuasa Tuhan dinyatakan. Amin Bapak Ibu. Ini sesuatu yang luar biasa. Bahwa doa itu membawa kuasa yang sangat besar. Kita akan dibuat memiliki hati yang tenang. Apapun yang terjadi, goncangan-goncangan apapun yang terjadi di muka bumi ini, kita butuh anugerah Tuhan. Kita butuh kuasa Tuhan yang menjadikan kita tetap menjadi orang-orang yang tidak tergoncangkan. Karena dunia ini tidak semakin baik Bapak Ibu. Kita butuh anugerah dan kuasa Tuhan. Yaitu apa? Melalui doa. Ada pujian, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hanya dekat dengan Tuhan, kita memiliki ketenangan dalam batin kita. Dalam jiwa kita ada aliran-aliran air kehidupan yang mengalir, yang menyejukkan, yang menyegarkan, yang memberikan kehidupan. Di saat mungkin di sekitar kita tidak memberikan jawaban, di saat di sekitar kita memberikan sesuatu hal yang kondisi tidak baik, tetapi lewat kuasa doa, lewat persekutuan kita dengan Tuhan, banyak perkara-perkara yang mustahil yang secara manusia, Tuhan nyatakan itu dengan mujizatnya, dengan kuasanya bagi kita. Saya mau katakan bahwa doa itu sangat penting. Oleh sebab itu saya mengajak, mari Bapak Ibu Saudara, melalui peristiwa Pentakosta ini, buka hatimu. Biarkan, izinkan Roh Kudus mengerjakan bagiannya dalam kehidupan kita. Untuk apa? Ada satu gairah dalam kehidupan kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan.
Roh Kudus yang melahirbarukan kita. Hati kita berkobar-kobar untuk apa? Untuk kita boleh hidup dekat dengan Tuhan. Sebab daripadanya sumber kekuatan, pertolongan, perlindungan, damai sejahtera, sukacita yang kita dapatkan dari Dia. Haleluya. Hal yang kedua yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya, kita lihat yang dikerjakan Roh Kudus kepada para rasul-rasul, yaitu di ayat yang ke-31 kembali ya, ayat yang ke-31 dikatakan bahwa ketika rasul-rasul itu berdoa, ketika Petrus bersama dengan teman-teman yang lain berdoa, maka mereka memberitakan firman Allah dengan berani, ya, yaitu berkobar dengan kuasa, ya. Ada kuasa untuk apa? Kuasa untuk menjadi saksi Tuhan, ya. Yang pada sebelum masa pencurahan Roh Kudus, rasul-rasul terutama yang saya contohkan adalah Rasul Petrus. Dia seorang pengecut, dia seorang yang sempat menyangkal Tuhan. Ada ketakutan, ada ya sesuatu, tidak ada keberanian. Tetapi ketika peristiwa Pentakosta, Roh Kudus mengerjakan hidupnya, mengubahkan hidupnya, mempunyai kuasa untuk berani memberitakan Injil, berani bersaksi. Ya, hal itu juga dikerjakan bagi kita saat ini. Dalam Kisah Rasul pertama ayat yang ke-8 dikatakan bahwa kita diberi kuasa. Dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu yang akan Roh Kudus kerjakan buat saudara dan saya, yaitu Dia memberi kuasa kepada kita. Kuasa bicara tentang eksosia, ya, eksosia, wewenang. Kuasa diberikan kepada kita untuk apa? Mengerjakan diri kita. Kita menjadi pribadi yang dipenuhi kuasa untuk bersaksi. Kuasa itu sendiri, yaitu eksosia sendiri adalah Roh Kudus, ya, Tuhan sendiri. Ya, kita diberikan kuasa untuk bersaksi, itu adalah dunamis, yaitu kita akan dimampukan, ya, dimampukan. Ada membuat dunamis itu bicara tentang dinamis, sesuatu yang menggerakkan, dinamis, dinamo, menggerakkan, ya. Hidup kita akan digerakkan oleh Roh Kudus, ya. Kita akan mengeluarkan, diperlengkapi dengan karunia-karunia rohani untuk kita menjadi saksi Tuhan. Kita yang tadinya mungkin merasa rendah diri, tidak berbuat apa-apa. Mari saat ini kita bangkit. Jangan merasa aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Roh Kudus yang akan memampukan kita, ya. Mari bila hidup orang percaya yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, hidupnya penuh gairah, hidupnya penuh semangat, hidupnya antusias, hidupnya penuh dengan percaya diri. Karena apa? Kita bersama dengan Tuhan dimampukan. Amin. Roh Kudus yang mengerjakan, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kehebatan kita. Saya juga contohkan dalam diri saya secara pribadi. Dulu saya orang yang sangat-sangat minder. Saya orang yang merasa rendah diri sekali dan tidak bisa berani untuk berbicara di depan orang, di banyak orang. Saya merasa saya ada orang miskin, orang yang tidak berpendidikan, orang yang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Tetapi ketika saya belajar untuk berserah, berserah kepada Tuhan, percaya kepada kuasa Roh Kudus yang mengubahkan diri saya terus bersekutu, saya terus membangun iman saya untuk terus percaya kepada Dia, hidup dalam ketaatan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara melihat dan membuktikan, bukan suatu kesombongan, tapi semua karena karya Roh Kudus. Saya dimampukan untuk melakukan sesuatu yang Tuhan kerjakan lewat hidup saya. Saya rindu Tuhan, mari Engkau pakai hidupku yang tidak ada apa-apanya bersama dengan Tuhan, jadi memiliki kehidupan yang berarti. Itulah yang Roh Kudus mau kerjakan buat kita. Baik engkau, hei anak-anak muda, ya, anak-anak sekolah minggu yang saya kasih, dan kita mungkin sebagai orang tua,
Mari sama-sama kita berkarya, bersaksi, menjadi saksi Tuhan, karena Tuhan sudah kasih kuasa buat kita lewat apa yang ada, yang sudah Tuhan lengkapi dalam diri kita. Karena Roh Kudus sudah memberikan kuasa, Roh Kudus sudah memberikan karunia kepada kita. Ya, yang ketiga, yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita melalui peristiwa Pentakosta ini, melalui peristiwa Pentakosta, yaitu ayat 36 dan 37. Kisah Rasul 4 ayat 36 dan 37. Saya akan bacakan. Di sini dikatakan, demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Yang ketiga yang Roh Kudus kerjakan adalah dalam peristiwa Pentakosta ini, berkobar dalam kemurahan. Dan kita lihat di pasal berikutnya, di pasal yang keempat, itu bicara tentang cara hidup jemaat yang mula-mula. Mereka penuh dengan kemurahan, ya. Mereka penuh dengan kemurahan. Murah hati adalah salah satu buah roh. Kemurahan bukan hanya bicara suka memberi dalam hal materi. Kemurahan adalah hidup yang mau dipersembahkan, yang mau dipakai oleh Tuhan, ya, dalam seluruh aspek kehidupan kita, dengan segala yang kita miliki. Hati kita akan diubah menjadi hati yang seperti Yesus, memiliki belas kasihan. Itu yang Roh Kudus kerjakan. Kalau tadinya kita hidup bersentral kepada diri kita sendiri, semuanya hanya untukku dan untukku. Apa yang aku kerjakan, mungkin aku bekerja, aku cari karir, aku mungkin sekolah untuk pandai supaya aku nantinya, supaya aku. Semua yang kita lakukan bersentral kepada aku. Begitu juga dengan keluarga, semuanya berpikir hanya untuk kebutuhan keluarga, pemenuhan kebutuhan semuanya. Tapi kuasa Roh Kudus mengerjakan dalam hidup kita, untuk kita memiliki hati seperti Yesus. Ada belas kasihan. Bicara kemurahan hati bukan berarti kita harus memiliki yang lebih. No. Memiliki, kita punya apa-apa baru kita berikan, tidak. Tapi lewat segala apa yang mampu kita lakukan. Walaupun kita belajar dari jemaat Makedonia, dalam ketidakmampuan mereka bisa memberi. Itulah hidup kita yang mau dipakai oleh Tuhan. Itu karya Roh Kudus yang mau kerjakan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, 3 hal ini yang harus kita miliki. Bersyukur bahwa melalui peristiwa Pentakosta hari ini, Tuhan mengingatkan kembali bahwa betapa sukacitanya kita di dalam Tuhan. Yesus yang sudah mati, Yesus sebagai anak Allah yang sudah dikorbankan mati, kita peringati lewat hari Paskah. Dan Yesus yang sudah bangkit naik ke surga, mempersiapkan tempat bagi kita untuk kita tinggal di surga. Dan Roh Kudus hari ini, peristiwa Pentakosta adalah mempersiapkan kita bagi surga. Dan mari kita mau berbuah-buah, yaitu ada kesukaan karena Roh Kudus yang mengerjakan. Buka hati kita saat ini. Buka hati kita untuk Roh Kudus diam, memenuhi, memimpin kita, untuk kita mau memiliki kesukaan hidup dekat dengan Tuhan dengan doa. Ya, kehidupan doa, melalui kehidupan doa kita. Lalu mari kita mau belajar juga untuk kita menjadi saksi Tuhan. Jangan takut untuk bersaksi lewat cara apapun, karena Tuhan yang sudah memberikan kelengkapan di dalam kehidupan kita lewat karunia-karunia rohani untuk membangun jemaat, untuk membangun gerejanya. Lalu yang ketiga adalah kita berkobar dalam kemurahan. Ada kehidupan yang memiliki hati seperti Yesus. Saya percaya bahwa jemaat di tempat ini, ya GBI Wanareja, hari ini diubahkan oleh Tuhan. Melalui peristiwa di mana pandemi yang melanda seluruh dunia, dan di Wanareja kita semua kena dampak daripada pandemi ini. Yang kita rasakan adalah semua hal yang mungkin secara manusia kita ada suatu hal yang sulit, ya. Tapi percayalah, Tuhan sedang mengajar banyak hal. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam kemuliaannya bagi kita.
Dunia boleh sesuatu menceritakan dan sesuatu yang tidak baik, karena memang ke depan dunia itu tidak memberikan jawaban kepada kita. Dunia tidak semakin baik. Tapi ketika kita berpegang kepada Tuhan, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, Roh Kudus yang akan memampukan kita berkemenangan di dalam Dia. Sebab itu mari miliki hati yang berkobar-kobar. Tanggalkan semua hal yang menjadi kesibukan-kesibukan kita, yang mendominasi, yang seringkali kita lupa persekutuan kita dengan Tuhan. Kita lupa kebutuhan kita untuk kita boleh terhubung dengan Allah. Hari ini lewat peristiwa Pentakosta, saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang di rumah, buat jemaat semua, biar Roh Kudus membaptis engkau, memenuhi hidupmu dari mulai anak-anak sampai orang dewasa, untuk engkau mengalami kepenuhan Roh Kudus. Karena Roh Kudus diberikan untuk menolong, menuntun kita, memampukan kita menjadi saksi Tuhan, dan hidup kita dipersiapkan untuk ke surga. Haleluya. Satukan hati kita, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat hari yang Engkau izinkan untuk kami nikmati sampai hari ini, Tuhan. Kami percaya bahwa itu semua kami peroleh bukan karena kuat dan gagah kami, Tuhan, tapi itu semua karena kasih anugerah-Mu yang terus melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami umat-Mu bersatu hati pada saat ini, Tuhan. Secara khusus kami membawa bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Mari shalom ada di bangsa Indonesia kami, Tuhan. Sukacita dan sejahtera-Mu terus melimpah atas bangsa Indonesia kami. Kami berdoa secara khusus, Tuhan, di mana seluruh dunia bahkan Indonesia, Tuhan, sedang dilanda Tuhan penyakit COVID-19, Tuhan. Kami percaya semua adalah rencana Tuhan, di mana Engkau izinkan semuanya itu terjadi, Tuhan. Namun kami berdoa, Tuhan, mari Bapa Engkau lawat, Tuhan, seluruh dunia, Engkau lawat seluruh Indonesia, Tuhan. Bahkan secara khusus, Tuhan, yang sedang terpapar oleh COVID ini, Tuhan. Mari Bapa Engkau nyatakan mujizat-Mu, Tuhan, atas kehidupan pribadi lepas pribadi mereka, Tuhan. Secara khusus, Tuhan, anak-anak-Mu, Tuhan, yang sedang ada di rumah sakit, Tuhan, baik yang memiliki gejala maupun yang tidak bergejala, Tuhan. Mari Bapa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah penyembuh itu, Tuhan. Mari Engkau nyatakan mujizat-Mu atas kehidupan mereka. Mari Engkau nyatakan, Tuhan, kesembuhan atas pribadi lepas pribadi mereka, Tuhan. Dan bawa hidup mereka, Tuhan, senantiasa untuk mereka bersyukur buat apapun yang mereka alami, Tuhan. Bapa yang sudah sembuh, Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah menyatakan kesembuhan. Bahkan yang dalam proses, Tuhan, sedang menunggu kesembuhan, Tuhan, mari Engkau nyatakan supaya hasil mereka, Tuhan, bisa dinyatakan negatif, Tuhan, dan supaya mereka, Tuhan, dinyatakan sembuh dari virus ini, Tuhan. Dan kami berdoa, Tuhan, Engkau halaukan virus ini dari Indonesia, Tuhan, bahkan seluruh dunia, Tuhan, sehingga kembali normal seperti biasa, Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa, Tuhan, buat tenaga medis, Tuhan, dokter-dokter yang menangani penyakit ini, Tuhan. Mari Engkau berikan kepada mereka kekuatan, hikmat, Tuhan. Engkau, Tuhan, memakai mereka, Tuhan, untuk menyembuhkan setiap pasien-pasien yang ada, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, Kau berkati obat-obat yang mereka berikan, Tuhan, dan sehingga, Tuhan, digunakan semuanya itu untuk menyembuhkan setiap pasien yang sedang terpapar oleh COVID ini, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, buat keadaan, Tuhan, ekonomi secara khusus Indonesia, Tuhan. Mari Bapa Engkau pulihkan ekonomi, Tuhan, yang mungkin kesusahan dalam pekerjaan, tidak bisa keluar rumah, Tuhan, bahkan mereka mengalami, Tuhan, keputusasaan, Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapa Engkau pulihkan ekonomi Indonesia, Tuhan, supaya mereka tidak mengalami krisis ekonomi. Bahkan seluruh umat-Mu, Tuhan, yang berdagang, yang dalam usaha apapun, Tuhan, mari Bapa Engkau bukakan jalan keluar, Tuhan, di dalam hidup, dalam apapun yang mereka hadapi, Tuhan, di dalam, Tuhan, menghadapi krisis ekonomi ini, Tuhan. Bapa, kami tahu, Tuhan, Engkau tidak tinggal diam, Tuhan. Ketika kami berseru, Tuhan, ketika kami berharap sepenuhnya di dalam Engkau, maka kami percaya Engkau berkuasa atas kehidupan kami, Engkau berkuasa atas seluruh Indonesia, bahkan Engkau berkuasa atas seluruh dunia ini, dan terlebih, Tuhan, Engkau lebih berkuasa lagi, Tuhan, atas penyakit yang sedang Tuhan dilanda, Tuhan, yang sedang melanda Indonesia, yang sedang melanda seluruh dunia, Tuhan. Kami percaya, Bapa, Tuhan, segera, Tuhan, akan berakhir COVID-19 ini, Tuhan, sehingga kami semua umat-Mu, Tuhan, kami kembali, Tuhan,
melakukan kegiatan kami seperti biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami juga berdoa buat seratus umat-Mu Tuhan. Mari Engkau kuatkan iman mereka Tuhan, Engkau teguhkan kepercayaan mereka untuk lebih lagi Tuhan senantiasa berharap sepenuhnya di dalam Engkau Tuhan. Apapun yang mereka alami saat ini, jenis penyakit apapun Tuhan, masalah apapun yang mereka alami, mari Bapak kami percaya kami punya Allah yang lebih besar dari apapun yang kami alami Tuhan. Kami punya Allah yang lebih besar Tuhan dari apa yang lebih besar daripada masalah kami Tuhan, lebih besar dari apapun yang kami pikirkan. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa Engkau yang Tuhan memelihara setiap umat-Mu. Terlebih Tuhan yang sudah Tuhan mengalami penyakit Tuhan, mari Engkau nyatakan kesembuhan Tuhan. Yang dalam masalah apapun Tuhan kami percaya, mari Bapa Engkau yang Tuhan mengangkat setiap beban mereka Tuhan, Engkau yang akan memulihkan. Secara khusus Tuhan kami juga berdoa Tuhan buat gereja-gereja-Mu Tuhan yang mengalami masalah maupun yang tidak mengalami masalah Tuhan. Mari Bapa Engkau yang akan memulihkan gereja-Mu Tuhan, Engkau bawa gereja-Mu untuk naik level lebih lagi Tuhan, sehingga dalam Tuhan apapun yang dialami saat ini Tuhan, biarlah gereja-Mu senantiasa dapat membuktikan Tuhan, dapat menunjukkan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa atas setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Gembala kami, Bu Gembala kami Tuhan, yang mungkin udah beberapa bulan ini kami tidak bersatu hati untuk Tuhan beribadah bersama-sama Tuhan. Namun kami percaya Bapak, Engkau yang akan menyatukan hati kami di dalam doa, oh Tuhan, walaupun kami lakukan di dalam rumah masing-masing Tuhan. Namun kami berdoa Tuhan buat Bapak Gembala kami, Gembala kami, mari Engkau berikan kesehatan, kekuatan lebih lagi, Engkau berikan hikmat, pewahyuan daripada Engkau Tuhan, sehingga dalam mengatasi apapun Tuhan, kami percaya Engkau yang akan memberikan Tuhan jalan keluar Tuhan, supaya semua apa yang dipikirkan, semua apa yang dibutuhkan Tuhan, kami percaya Engkau yang akan mencukupkannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami pada saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah di atas segalanya dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, ini doa kami Tuhan, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, buat firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan setiap kita. Biarlah kita memiliki roh yang tetap menyala-nyala, berdoa dan bersaksi dan tetap mempermuliakan Tuhan. Mari kita mau mengakhiri ibadah kita dan kita mau menerima doa berkat. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Hari ini Tuhan nyatakan kembali roh-Mu yang dinyatakan bagi kami gereja-Mu, untuk kami boleh memiliki kuasa, untuk kami boleh memiliki kuasa dalam doa, kuasa dalam kami bersaksi, dan kami tetap melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Dan kami sebentar akhiri ibadah kami dan kami mau menerima berkat-Mu sendiri yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Sebab itu mari saudaraku, terima segala rahmat berkat anugerah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis oleh kuat kuasa Roh Kudus yang terus mengurapi, menyertai, dan memberkati kita sekalian. Sekarang sampai Maranatha. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.